Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah cahaya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara, baik yang hadir di gereja ini maupun dimanapun Anda berada mengikuti Ekaristi ini secara daring, beberapa waktu yang lalu saya berpindah tempat tinggal ke sebuah pasturan yang penghuninya adalah dosen-dosen, profesor-profesor. Dan ada salah satu di antara anggota rumah itu, seorang romo yang setiap pagi itu dia bangun lebih pagi dari kami semua, melakukan hal yang sederhana, membuka tirai, jendela, lalu pagar itu ada 2 yang di dalam dibuka. Kami punya peliharaan 2 anjing, lalu pagi itu 2 anjing itu bisa jalan-jalan di halaman depan dengan pagar yang luar tetap terkunci. Setiap kali begitu, saya tidak terlalu memperhatikan. Lalu tidak lama kemudian romo itu pindah karena dia sudah pensiun dari Universitas Sanata Dharma. Dan pada hari-hari pertama terasa ketika kami bangun, itu rumah masih dalam keadaan terkunci semua dan anjing itu menggonggong. Nah, saudari-saudara, apa yang dilakukan romo itu hal yang sederhana, tidak saya rasakan, tetapi ketika dia pergi baru terasa. Itulah menurut saya salah satu contoh apa artinya menjadi garam dunia. Ibu-ibu yang sering memasak, atau kalau Anda sekalian pergi ke dapur gitu ya, memasak, menambahkan garam tidak akan ada pada hasil masakan Anda, tidak terlihat. Tetapi kalau itu terlewatkan lalu akan terasa betul. Nah, saudari-saudara, menjadi garam dunia berarti kita melakukan suatu kebaikan yang mungkin sederhana, mungkin tidak terlalu diperhatikan orang, tetapi kalau itu tidak ada, maka kehidupan bersama akan menjadi kurang, ada sesuatu yang kurang. Nah, saya yakin dimanapun kita berada, di keluarga, di tempat kita bekerja, di tempat kuliah, di tempat sekolah, di tongkrongan dengan teman-teman, Anda pasti bisa menemukan itu. Bagaimana cara menjadi garam? Melakukan suatu kebaikan tidak perlu selalu terlihat, tetapi kalau Anda tidak ada, lalu orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan ketidakhadiran Anda. Itulah artinya menjadi garam dunia.
Kemudian Tuhan juga mengharapkan kita untuk menjadi terang. Digambarkan dalam bacaan Injil, ya, terang yang dimaksudkan oleh Allah bukanlah terang yang kita miliki di zaman kita sekarang. Kita terbiasa hidup sudah dengan listrik, di mana-mana ada listrik, sehingga ketika satu lampu dinyalakan itu sudah menjadi sangat terang seluruh ruangan. Tetapi bacaan Injil menggunakan suatu perumpamaan yang sangat indah, yaitu pelita. Dan ini mungkin sudah jauh dengan kehidupan kita. Zaman saya kecil saya masih mengalami bahwa listrik kadang-kadang mati, sehingga ada lampu kecil begitu ya, apa disebutnya, teplok, karena mungkin nempel di tembok begitu ya. Lalu itu sepanjang malam, apinya kecil tetapi itu bertahan sepanjang malam. Tetapi akibatnya lalu ini ya, mengeluarkan apa, seperti asap hitam gitu ya. Ketika saya atau kami tidur di dekat lampu itu, lalu pagi hari bangun bisa jadi di hidungnya itu masih ada hitam-hitamnya ya. Nah itulah yang sebetulnya diharapkan. Kita menjadi pelita, bukan menjadi lampu seperti zaman sekarang yang begitu terang. Kita menjadi pelita sehingga dalam keadaan gelap, pelita itu bisa memberikan ketenangan. Nah, ini menurut saya agak menantang, karena ya kita sudah mengenal listrik, dan kalau kita bagaimana ya menerjemahkan cahaya ini. Ya. Ada macam-macam cahaya. Kita kenal lampu yang begitu terang. Atau mungkin kalau saudari-saudara itu pengen melihat langit begitu ya, yang dilihat itu biasanya itu komet. Beberapa hari yang lalu ada berita komet dari zaman batu itu muncul kembali. Cahaya dari komet itu atau bintang jatuh itu cahaya yang indah sekali pada malam hari. Tapi lalu itu cepat hilang. Itu adalah cahaya dari sesuatu yang hancur. Ya. Bukan itu yang diharapkan dari kita. Ya. Atau menjadi cahaya itu mungkin bagi teman-teman muda yang dunianya medsos begitu ya. Apakah menjadi cahaya itu sama dengan viral? Menurut saya kok tidak. Ya. Karena viral itu seperti meteor itu tadi. Cepat sekali, ya, terang sekali memang, lalu cepat habis. Maka artis-artis viral itu bisa dihitung berapa lama dia akan bertahan. Paling dalam hitungan bulan, beberapa bahkan minggu sudah dilupakan orang. Ya. Bukan itu. Maka bagaimana kita bisa memahami apa sih sebetulnya yang diharapkan Tuhan dari kita? Menjadi cahaya seperti apa? Bacaan pertama, saudari dan saudara, bisa memberikan kepada kita gambaran yang lebih utuh, lebih baik. Pada bagian terakhir bacaan pertama dikatakan, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk penindasan pada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap. Inilah sumber terang yang sejati. Ketika kita berani, salah satu hal yang menarik di sini adalah menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Beranikah kita untuk kita bisa sebetulnya memenuhi keinginan kita, tetapi beranikah kita untuk mengatakan tidak pada diri sendiri? Lalu ketika kita mengatakan tidak, kita bisa membuat sesuatu untuk orang lain. Sesuatu yang lebih.
hak kita untuk senang, ya. Sekarang itu ada hak kita, orang itu punya hak untuk atau pengen memenuhi haknya untuk healing, gitu ya. Setiap orang pengen healing, ya. Hilang, healing, berujung pusing, ya. Karena setiap kali healing mungkin memerlukan anggaran tertentu sehingga kalau hilang begitu ya, lalu ujungnya pusing. Nah, ketika orang itu berani untuk melepaskan apa yang dia inginkan dan membuat sesuatu untuk orang lain, itulah sumber cahaya yang sejati. Itu akan membuat kita bisa melakukan kebaikan lebih kepada sesama kita. Maka saudari dan saudara, mari kita mohon rahmat Tuhan sore hari ini. Kita memohon rahmat supaya kita bisa menemukan kebaikan sederhana yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada tanpa perlu dikenali, tanpa perlu saya dikenali, tanpa perlu harus pamer, tanpa perlu harus dijadikan story, entah itu di Instagram atau di WA atau di Facebook atau di berbagai media sosial. Beranikah saya untuk menjadi orang yang semacam itu, yang tidak dikenal tetapi tetap membuat kebaikan yang sederhana, berani untuk mengerem, mengurangi apa yang saya inginkan, supaya dengan demikian kita bisa berbuat kebaikan yang lebih kepada sesama. Mari kita mohon rahmat itu dalam perayaan Ekaristi sore hari ini.